dilaporkan ada 4 orang nama yang dilaporkan di sini. Nama-nama ini adalah orang-orang yang dinilai itu sudah terlalu berlebihan dalam menyerang Novi, baik secara pribadi ataupun memang sudah ditemukan ada unsur yang pidana. Karena Novi bilang, kami sudah ngobrol dengan bapak-bapak polisi gitu ya. Kita lihat. Di lain sisi guys, harusnya Farhat, Wawa, dan Agus bisa belajar dari ODGJ ini. Walaupun dia ODGJ, hati nuraninya tetap murni dan baik. Bahkan Teh Novi sendiri sampai nggak menyangka ketika ODGJ ini mempertanyakan hal yang begitu menyentuh hati. Bayangkan, andai dari awal Agus bersikap baik seperti orang-orang yang pernah dibantu Teh Novi, pasti sekarang hidupnya udah jauh lebih enak dan damai ya. Tapi, begitulah, pilihan ada di tangan masing-masing. Simak video berikut. Teh Novi, kenapa sih aku mau tanya dari hati ke hati, imbalannya apa sih? Imbalan apa? Imbalan di dunia Teh Novi jadi apa sekarang? Imbalan di dunia? Maksudnya? Maksudnya Teh Novi kerja kayak gini emang digaji sama orang? Kan enggak, malah Teh Novi ngegaji, kok mau sih jadi orang kayak gini? Baru kali ini saya mau digaji. Ya senang aja. Kayak aku ya, senang dermawan. Oh iya, kamu dermawan banget emang. Iya, di kampung. Sering ngasih apa? Sering, waktu kemarin ngasih ke Pertamina, ngasih es teh manis sama jambu air. Terus? Waktu tadi ngasih ke anak sekolah 10.000. Satu orang? Aku speaking English. Oh coba. My name is Adelia Permatasari. Terus? I was born at Karawang 7 Maret 1998. I have a children. I have my husband. Now my husband is Kusnadi. My children is Wafa Jahratunisa. Apa lagi? Apa lagi? Itu mataku di depan. Apa lagi? Itu matanya berair. Iya. Ada kaca nggak? Minta dong yang minyak wanginya. Sengak. Sengak apa sih? Jangar. Oh. Udah ngomong apa lagi, bisa selain bahasa Inggris, bahasa apa lagi? Harigatou gozaimasu, haruka, hai, sesai, sesi. Terus bahasa Jepang, Korea. bahasa tubuh bisa nggak? Bisa. Gimana? Apa? Itu bahasa tubuh. Mata, kedipan mata. Terus? Sama. Itu bahasa tubuh. Oh, apalagi gitu doang? Aku bisa melihat tanpa menyentuh. Melihat tanpa menyentuh? Iya. Iya emang. Di lain sisi ya guys, ini ada lagi satu orang yang kelihatan banget pansosnya. Ngaku-ngaku perwakilan donatur, padahal cuma nyumbang 500.000 doang. Kata Teh Novi di postingan TikToknya, apa nggak malu mbak? Sejenis banget nih sama RD Law yang fitnah Teh Novi narkoba. Mana nggak nyambung lagi pembelaannya? Jelas-jelas BPJS Agus nggak berlaku karena kasus kriminal. Kirain pinter ternyata ya gitu. Simak video berikut. Jika Pak Agus tetap meminta gitu, yang dia merasa hak dia ke yayasan, menurut kamu Teh Novi baiknya langsung kasih aja atau tahan dulu? Kalau saya memposisikan diri saya adalah penggalang donasi, urusan duit 200-300 juta itu tidak persoalan buat saya. Apalagi dia gunakan untuk balas budi kepada keluarganya. Emang siapa lu? Saya menjadi si penggalang donasi, saya tidak akan memusingkan urusan 200-300 juta yang diberikan Agus untuk balas budi terhadap keluarganya. Biar bagaimanapun itu keluarganya. Mending itu saya singkirkan dulu, karena itu nanti pasti ada solusi. Ada uang yang lebih banyak lagi yang bisa digunakan untuk pengobatan, begitu kan? Apalagi kalau misalnya si Agus memang masih ingin menggunakan BPJS, ya nggak apa-apa, silakan gunakan saja gitu semaksimal mungkin. Misalnya si Agus memang masih ingin menggunakan BPJS, ya nggak apa-apa, silakan gunakan saja gitu semaksimal mungkin. Wah, hancur ini, Cok. Dan untuk ya dinas sosial, tolonglah, ini udah huru-hara banget. Di mana pemerintah saat ini? Kenapa ini dibiarkan? Pembiaran ini kasus sosial loh. Harusnya dinas sosial ini turun
menjadi penengah di kasus ini gitu. Tapi menurut kakak Agus tetap dianggap penyelewengan dana nggak sih? Kan menurut orang-orang kayak gitu ya, sedangkan dia menggunakan uang yang ada di rekening dia sendiri gitu. Menurut kakak gimana? Kalau menurut saya yang awam, saya bukan pakar hukum, tapi dari kacamata saya, Agus tidak melakukan kesalahan. Dari kacamata saya, Agus tidak melakukan kesalahan. Semoga Mbak ini cepat sadar ya guys, dan memilih jalan yang benar. Bayangin aja, kalau Zanzabella ini bela Teh Novi, pasti namanya jadi naik dan harum. Tapi apa daya, dia salah langkah kalau cuma mau pansos. Di sisi lain, ini rangkuman penting soal laporan Bang Densu. Wajar banget sih kalau dia sampai datangi rumah Farhad Abbas. Bayangkan, keluarganya merasa terancam gara-gara omongan Farhad. Apalagi, Densu baru aja punya anak setelah perjuangan panjang lewat 3 kali program bayi tabung. Dia sayang banget sama baby Ci Olive, dan sebagai bapak siapa sih yang nggak protektif? Kalau bapak biasa aja protektif, apalagi Densu dengan perjuangannya. Simak video berikut dan jangan lupa tetap support yang benar guys. Jadi guys, gue bakal ngerangkumin prahara yang terjadi hari ini. Per hari ini, Denny Sumargo resmi melaporkan Farhad Abbas atas balasan laporan Farhad Abbas kemarin dan sebagai upaya perlindungan diri dari Denny Sumargo melalui jalur hukum. Dan Denny Sumargo itu mengapresiasi Polda Metro Jaya karena menangani dan menerima laporan Denny itu dengan cepat dan sigap gitu. Jadi supaya nih masalah nggak melebar kemana-mana ya. Nah ini bener nih, gue juga apresiat nih sama Polda Metro Jaya. Daripada si Farhad, laporannya itu gak ada yang jelas semua, tapi dikit-dikit ke Polda Metro, padahal Farhad itu pantasnya narik Metro Mini, ya. Mending lu narik Metro Mini, Farhad, bukan ke Polda Metro mulu tiap hari. Dan ada ucapan dari kuasa hukum Denny Sumargo yang paling gue suka banget, yang sefek banget, kalian harus denger nih. Pihak-pihak yang turut menunggangi atau turut mencemarkan nama baik klien kami dalam perkara ini. Kami ingatkan, kami berikan ultimatum untuk tidak melanjutkan tuduhan yang tidak berdasar itu. Kalau kami dengar atau kami lihat masih melakukan asumsi atau tuduhan terhadap atau mencemarkan nama baik klien kami akan upaya hukum secara pidana. Nah, kalian udah pada dengar kan kuasa hukumnya Denny Sumargo tadi bilang apa? Awas aja buat pihak-pihak yang menunggangi, apalagi yang mulai mengeluarkan asumsi-asumsi yang enggak tentang kliennya lagi, ya, dia bakal marah banget. Memang Pak, sebelah itu memang suka banget loh keluarin asumsi-asumsi yang enggak. Tapi nggak heran Pak, karena dia butuh ini buat konsumsi. Jadi dia mengeluarkan asumsi yang enggak demi dia bisa konsumsi Pak, gitu Pak. Dia memang sengaja Pak, pengen diundang di TV, di podcast gitu, biar dapat ini Pak, ya. Jadi asumsi enggak itu demi konsumsi dia, itulah. Di sini juga si Densu tuh bilang uang yang harusnya jadi berkat malah jadi uang panas. Semua itu ulah siapa lagi kalau bukan ulah Farhad ya. Uang yang harusnya jadi berkat jadi uang panas karena ulah Farhad. Dan ini Denny Sumargo waktu diundang ke podcastnya Om Deddy. Di part ini Denny Sumargo tuh bingung. Yang awalnya masalahnya itu cuma antara Agus dan Novi, tiba-tiba sikat sana, sikat sini, sikat sana, sikat sini gitu loh. Ya, memang gue pun jadi bingung. Kata gue daripada Farhad Abbas ini sikat sana, sikat sini, sikat sana, sikat sini. Tapi memang begitu bagus dia sikat WC rumah dia nggak sih? Ya, sikat kamar mandi atau ngapain kayak yang lebih berguna, lebih bermanfaat, kayak orang kurang kerjaan tahu, bener sikat sana, sikat sini. Bahkan Densu bilang, dia itu sampai mikir apakah ini pengalihan isu karena berita ini tuh melebar sampai sebegitunya, sampai berita-berita yang lain itu nggak terdengar lagi gitu loh. Sama, gue juga mikirnya kayak gitu. Sampai kalau kata gue mah ini udah bukan pengalihan isu lagi, kalau kata gue ini mah udah asyuh kalau kata orang Jawa ya. Udah kayak asyuh lah pokoknya. Dan ini adalah tanggapan Farhad Abbas ketika dia tahu bahwa dia dilaporin sama Denny Sumargo. Kata dia kalau nanti dia dipanggil ya udah dia penuhi panggilan itu, ya kan? Karena dia sekarang kan memang lagi dipanggil untuk disidik soal laporan lain dan dia tuh ngelaporin yang lain-lain juga gitu kan ya. Jadi nanti kalau dia dipanggil buat diperiksa ya dia siap-siap aja katanya. Menurut lu semua dosa nggak sih kalau gua berdoa supaya dia cepat-cepat dipanggil yang Maha Kuasa aja biar kagak pedes mata. Dosa ya gua ya kalau gua berdoa begitu ya, berharap begitu ya. Di sini Denny juga bilang, Farhad kan udah main hukum nih